Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus belajar cerita-ceritanya Nasruddin? Saya ngutip Idris Shah. Idris Shah ini beliau yang membawa ajaran sufi ke barat. Buku-bukunya sangat banyak tentang tasawuf. Dan Idris Shah nulis 4 buku tebal tentang Nasruddin. Idris Shah ini dianggap salah seorang tokoh yang paling banyak koleksi ceritanya tentang Nasruddin. Kamu cari, ada online-nya, cuma yang online bahasa Inggris. Saya tidak tahu kalau kamu baca cerita lucu bahasa Inggris bisa ketawa apa enggak. Ya, karena bagian yang lucu kamu tidak paham terus buka kamus lama, diajak sak kata, ngono ya ora sido ketawa mungkin ya. Katanya Idris Shah, it is believed that the mystical effect of 7 Nasruddin tales studied in succession. Jadi dipercaya bahwa efek mistiknya ceritanya Nasruddin 7 saja. Jadi kamu nggak harus belajar semua. Kamu ambil 7 saja ceritanya Nasruddin, katanya Idris Shah, is enough to prepare an individual for enlightenment. Jadi sudah cukup untuk menyiapkan jiwamu menerima pencerahan. Jadi katanya Idris Shah, ambillah 7 ceritanya Nasruddin, kamu renungi, kamu gali sedalam mungkin, kamu akan tercerahkan. Tapi ambil 7 saja. 7 terus kamu gali sendiri. Misalnya kamu beli buku yang anekdot-anekdot lucu-lucunya Nasruddin itu, kamu pilih dari sekian banyak ini, saya ngambil 7 ini mau saya perdalam. 7 itu cukup untuk mencerahkanmu. Jadi boleh kamu coba. Malam ini saya bawa beberapa cerita-cerita. Nanti kamu pilih yang cocok sama dirimu. Kalau yang saya bawa ke sini ya maknanya dari saya. Tapi kamu harus menggali sendiri makna dari setiap cerita. Kalau ini saya bawa Rumi, bahwa sufi pun butuh tertawa. If you want special illumination, kalau kita ingin dapat pencerahan yang khusus dari Allah, kamu ingin menggali pencerahan, caranya gampang, itu dari Rumi. Look upon a human face, tataplah wajah manusia. See deeply, tatap sedalam-dalamnya, within laughter, di balik tertawanya, the essence of ultimate truth, ada hakikat kebenaran yang sejati. Kamu cari rahasianya quote ini. Kenapa di balik tertawa itu ada hakikat kebenaran yang sejati? Tertawa itu 90% tulus. Kecuali tertawa yang tidak enak, yang dibikin-bikin. Tertawa yang hanya partisipasi. Ya, tertawa partisipasi itu misalnya kamu diajak ngobrol dosenmu terus dia ngelucu. Jadi tidak lucu tapi kamu tidak enak. Kalau tidak ketawa kan tidak enak. Kamu terpaksa tertawa. Jadi ya tidak lucu. Nah itu tidak tulus namanya. Tertawa yang tulus. Ya, tertawa yang tulus itu dari dirinya sendiri. Jadi karena alasannya memang keluar dari jiwa. Makanya di situ ada the essence of ultimate truth. Masa kamu kalah sama hantu-hantu itu? Hantu-hantu itu lebih ceria dari kalian. Mesti ketawa. Kuntilanak itu ketawa. Mak lampir itu ketawa terus. Kamu malah merengut terus. Pendekar-pendekarnya malah merengut-merengut. Setannya ketawa semua. Kamu kalah sama setan-setan. Setan-setan lebih gembira. Kamu yang banyak sekali fasilitas, banyak anugerah, malah sumpek tiap hari. Oke, mulai sekarang mari kita tertawa. Termasuk yang bercita-cita jadi sufi harus bisa tertawa. Jangan serius terus, mentang-mentang belajar tasawuf terus kamu wajahmu serius terus. Ada apa-apa, astagfirullah, subhanallah. Yo, santai aja lah bro. Nah, kita masuk ke anekdot-anekdot ya. Ini anekdot terkenal sekali dari Nasruddin. Jadi satu ketika Nasruddin ini sama anaknya jalan-jalan pakai keledai. Ini teman-teman pasti pernah dengar.
Keluar pertama, Nasruddin sayang sama anaknya yang naik keledai, Nasruddin yang jalan. Ada orang lewat, komentar. Wah, itu anak muda kok tidak menghormati yang tua. Harusnya yang muda yang jalan di bawah, yang tua yang naik. Yang muda kan lebih kuat. Akhirnya ganti posisi. Nasruddin yang di atas, anaknya yang jalan di bawah. Jalan beberapa langkah lagi sama keledainya, ada yang komentar lagi. Wah, yang tua itu tidak tahu diri, dia enak-enakan naik keledai, anaknya suruh jalan kaki. Akhirnya sumpek lagi. Sudahlah, naik bareng-bareng aja, anaknya di pangku. Jalan berdua. Jalan berapa langkah, ada yang komentar lagi. Wah, ndak punya peri kebinatangan itu. Masa keledai seringkih itu dinaiki berdua? Apa yo ndak punya rasa sama sekali. Sumpek lagi. Waduh, piye lho Le, sudahlah Pak, jalan aja. Berdua jalan, keledainya dituntun. Masih ada yang komentar. Orang kok bodoh banget ya, bawa keledai. Harusnya dinaiki malah dituntun. Berat-berati aja. Ya dibalik itu sebenarnya sudah bisa diraba ajarannya. Yang pertama, kenapa kok Nasruddin dan anaknya bingung? Karena dia tidak percaya diri dengan kebenarannya sendiri, tidak punya keyakinan. Kalau kita mendengarkan komentar orang, padahal kita sudah merasa benar, kok hasilnya kita bingung, kita mirip ceritanya Nasruddin ini. Wong tadi di awal sudah yakin, hanya dengar komentarnya temanmu yang satu itu atau musuhmu yang satu itu, sekarang kamu goyah. Padahal di situ ajaran utamanya apa? Benar atau salah, pantas atau tidak pantas, itu kan perspektif. Yang paling baik sekalipun bisa kamu bunyikan jeleknya. Yang jelek bisa kamu bunyikan baiknya. Tergantung caramu membaca. Kalau ada temanmu rajin ke masjid, bisa kamu sebut dia ala pamer. Aku soleh tapi tidak tak pamer-pamerin gitu. Dia kan bisa kayak ngono. Ya kan? Bisa kamu bunyikan jeleknya. Ada temanmu lulus paling awal kumlot, alah lulus kumlot nggak jaminan masa depan. Loh iya kan? Akhirnya kamu yang kumlot nggak jadi seneng. Kalau kamu tidak yakin dengan kebenaranmu sendiri, tiap hari hidupmu akan sumpek. Dan itu pelajaran luar biasa dari Nasruddin. Ya harus punya prinsip dong. Tidak semua omongannya orang didengarkan. Itu Nasruddin terus nasihati anaknya, nak, nanti kalau kamu memiliki keledai, jangan pernah mencukur bulu ekornya di depan orang lain. Beberapa akan berkata, kamu memotong terlalu banyak. Sementara yang lain berkata, kamu memotong terlalu sedikit. Jika kamu ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya keledaimu tidak akan punya ekor sama sekali. Nah, ini kan sindiran untuk kita hari ini. Kalau kita galau hanya gara-gara komentarnya orang, ya kita bunuh diri sendiri. Hari ini kan dunia kita dunia perkomenan. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, bahkan